Salam orang-orang terbahagia di dunia. Jumpa lagi dengan National Teaching and Training Department. Kembali diingatkan bahwa tema kita pada tahun 2021 ini adalah personal commitment and strong fellowship, di mana kedua hal ini dibangun dan terjadi di dalam chapter yang kuat yang memberi dampak dengan dibangun di atas 3 pilar calling, karakter, dan kompetensi untuk mencapai tujuan kita, yaitu multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Saudara, kita mau fokus di dalam apa yang kita kerjakan pada hari-hari ke depan, seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sekali lagi, Kolose 1 ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita fokus di dalam pemberitaan kita yang menjadi pusat berita adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya nama Yesus saja yang memiliki kuasa. Apabila kita memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan berani memberi diri kita dipimpin olehnya. Karena kita tahu bahwa Dia yang akan memimpin kita adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan trust God. Mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya, sasaran kita adalah orang-orang yang hadir di dalam setiap pertemuan. Orang-orang yang hadir di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, beritakan Kristus kepada semua orang. Jadi sasaran utama kita di dalam fellowship kita adalah orang-orang, karena kita tahu bahwa setiap orang yang hadir di dalam meeting kita itu sesungguhnya adalah Roh Kudus yang mengundang, yang membawa mereka. Tentu ada rencana yang baik bagi orang itu maupun bagi kita sendiri. Baik bagi orang itu maupun bagi kita sendiri, sehingga juga berdampak kepada chapter kita. Oleh sebab itu, perhatikan setiap orang yang hadir di dalam meeting-meeting kita. Nah, isi beritanya apa? Nasihat dan pengajaran. Ya, siapapun kita butuh nasihat sebagai rambu-rambu hidup kita yang mengajarkan kebenaran dengan benar, sehingga kita bisa hidup fokus dengan tujuan kita, yaitu mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Kita fokus mencapai tujuan. Tujuannya apa? Membangun manusia rohani kita. Sehingga kita boleh dewasa di dalam kerohanian kita. Nah, dengan demikian, maka kita tahu bahwa Tuhan akan memakai kehidupan kita lebih lagi. Semakin kita dewasa, semakin kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, kenalilah panggilan Anda. Tugas kita membangun mereka, mengingatkan mereka akan panggilan mereka masing-masing, sehingga kita berani mengambil komitmen. Pribadi lepas pribadi. Mengambil komitmen untuk apa? Tentunya untuk membangun satu fellowship yang kuat. Sehingga di dalam fellowship kita yang kuat, baik itu fellowship dengan Tuhan, maupun fellowship dengan sesama, maupun untuk diri kita sendiri, supaya kita semakin kuat di dalam persekutuan kita. Oleh sebab itu kita mesti kenali dulu apa sih visi daripada FGBMFI, wadah di mana kita berada ini. Sesungguhnya visi kita adalah membebaskan orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa Roh Kudus. Itu perintah. Bebaskan orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa Roh Kudus. Kita bukan membebaskan orang dari belenggu fisik,
tetapi kita membebaskan orang dari belenggu rohani. Oleh sebab itu, maka kita harus menggunakan kuasa Roh Kudus. Siapa pelakunya? Anda dan saya, FGB Man. Anda dipercayakan Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Karena sesungguhnya Roh Kudus ada di dalam Anda dan kuasanya itulah yang mampu membebaskan orang. Karena firman Tuhan berkata demikian di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sekali lagi, jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Oleh sebab itu, tugas kita adalah beritakan Kristus di marketplace, atau dengan lain perkataan, bawa Tuhan Yesus di marketplace, maka pada waktunya nanti orang akan datang kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya yang menjadi pusat pemberitaan kita adalah Tuhan Yesus. Beritanya apa? Nah, tentu beritanya kasih Kristus. Karena kasih Kristus, maka dia rela mati untuk menebus kita dari dosa. Dan semua telah selesai dilakukan di atas kayu salib. Sekali lagi, karena kasihnya, maka Tuhan Yesus rela mati untuk menebus kita. Bukan menebus dosa. Menebus kita dari dosa. Dan semua telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu, yang jadi pertanyaan kita, dengan apa kita bisa melakukan itu? Ya, bukan usaha kita, tetapi karena kuasanya sanggup membebaskan kita. Oleh sebab itu beritanya adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup. Sekali lagi, Tuhan Yesus kuasanya sanggup membebaskan setiap orang. Di dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan gini, Yesus mendekati mereka, mereka adalah murid-muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus, dan dia ada di dalam kita karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dia menyertai kita, di dalam kita selamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Sang penolong itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan, bahwa dia akan menyertai kita, diam di dalam kita selama-lamanya. Yang berkuasa itu ada di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, sasaran pemberitaan kita siapa? Jadi sasaran pemberitaan kita adalah orang-orang yang hadir. Roh Kudus yang mengundang mereka. Sekali lagi diingatkan bahwa mereka hadir karena Roh Kudus yang mengundang mereka. Oleh sebab itu, buatlah mereka nyaman, merasa diterima dengan tulus dan hangat oleh para anggota dan pengurus. Para pengurus, anggota-anggota chapter, terimalah orang yang hadir apa adanya, sebagaimana Kristus menerima kita apa adanya. Karena setiap orang yang hadir, tentulah Tuhan yang mendatangkan. Nah, orang ini hadir supaya dia boleh menjadi berkat bagi kita. Atau kita menjadi berkat untuk dia. Karena selalu setiap kali orang hadir, tentu Tuhan punya maksud di dalamnya. Mungkin dia punya masalah, mungkin dia punya persoalan yang begitu berat. Oleh sebab itu berikan perhatian lebih kepada mereka yang terlihat sedang dalam masalah yang berat.
Sekali lagi, kalau ada orang yang hadir di tempat kita dan kita melihat dia begitu bermasalah, ingat bahwa Tuhan yang mengirim mereka. Tapi jangan Anda yang menjadi jawaban. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas segala persoalan mereka. Tugas kita apa? Menasehati, mengajari, dan memimpin. Untuk dapat menerima hal ini, harus ada keterbukaan dari orang tersebut. Nah, bagaimana dia bisa terbuka kalau dia tidak nyaman? Oleh sebab itu, buat dia nyaman di dalam fellowship kita. Supaya dia boleh terbuka dan menerima kebenaran itu. Tujuannya mengoptimalkan potensinya dengan meningkatkan kompetensi. Kalau dia terbuka, bisa dinasehati, bisa diajari, bisa dipimpin, maka potensinya akan meningkat. Nah, oleh sebab itu keberadaan setiap orang bersama dengan kita tentu Tuhan punya maksud. Ya, kalau sampai kita tidak melakukan hal itu, maka kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, setelah mereka ada di dalam kita, mau terbuka, lalu apa yang kita lakukan? Bangun nilai-nilai, FGBMFI di dalam setiap anggota kita. Karena membangun nilai-nilai FGBMFI, sesungguhnya kita membangun nilai-nilai kerajaan sorga, yaitu faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi. Saudara, fokuslah pada tujuan. Kalau kita fokus pada tujuan akan membuat kita kuat dan antusias. Saudara mungkin sering menonton film bagaimana seekor singa atau macan yang sedang mencari makan. Kalau dia sudah ketemu sasarannya, maka dia fokus kepada sasaran itu. Sekalipun dia berada di tengah-tengah rombongan, dia tetap hanya mengejar satu, fokus. Seperti itulah yang Tuhan mau, fokus. Nah, tahun ini adalah tahun periode transformasi yang dicanangkan dari National Board. Supaya bisa terjadi multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Selamat melayani dengan kekuatan Tuhan. Sekali lagi, selamat melayani dengan kekuatan Tuhan. Efesus 6 ayat yang 10 mengatakan gini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord, in the power of His might. Tuhan Yesus memberkati.